Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan berbicara tentang integritas. Nah, apakah itu integritas? Integritas berasal dari bahasa Latin yang berarti komplit, lengkap, utuh. Integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran. Atau keadaan yang utuh, nggak terkotak-kotak, nggak terbagi-bagi, atau internal konsistensi. Jadi dapat dikatakan integritas itu adalah keutuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Konsistensi antara apa yang diyakini, iman, dengan pengetahuan, motivasi yang mendasari, dan apa yang dilakukan, dan apa yang dikatakan. Dan integritas ini sebenarnya adalah pergumulan kita sebagai orang percaya di dalam banyak hal. Misalnya kita membuat suatu pemisahan antara kehidupan rohani dan apa yang kita sebut dengan kehidupan sekuler. Sehingga kita mengenal istilah the Sunday-Monday gap. Ada kesenjangan antara kehidupan kita di hari Minggu, hari rohani, hari ibadah, atau di dalam persekutuan dengan hari-hari lain ketika berada di tempat kerja, di tempat kuliah, atau aktivitas lainnya. Nah, saudara-saudara, jika kita kembali melihat pengertian integritas itu, keutuhan, maka integritas itu sangat-sangat terkait atau melekat dengan identitas diri. Maka hidup berintegritas itu adalah hidup secara utuh, sesuai dengan identitas yang melekat pada diri kita. Di dalam Injil kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus begitu menekankan, mengajarkan betapa pentingnya hidup berintegritas. Dan sebaliknya tentu Tuhan Yesus mengecam dengan begitu keras hidup tidak berintegritas. Matius 15 ayat 7-8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Berbeda apa yang diungkapkan oleh bibir mulut dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Bahkan Yesus menyatakan hidup yang tidak berintegritas itu, hidup munafik itu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kali ini kita akan merenungkan integritas sebagai umat Allah dari satu bagian firman Tuhan ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abram, perjanjian dengan umat Allah. Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jika kita melihat pasal sebelumnya, pasal 15, Allah sendiri di dalam anugerah yang besar, Allah sendiri telah bersumpah, telah mengadakan perjanjian dengan Abram, perjanjian dengan umat Allah. Nah, pada bagian ini perjanjian Allah dengan umatnya ditegaskan kembali. Allah memanggil umat Allah untuk hidup tidak bercela.
Allah memanggil umatnya untuk hidup utuh atau menyatu, hidup dengan cara yang sesuai dengan keagungan dari relasi khusus itu. Relasi yang begitu istimewa dengan Allah yang Maha Kudus yang telah mengikat perjanjian dengan umatnya. Dan itulah panggilan hidup berintegritas. Hidup tidak bercela. Pertanyaan yang muncul pertama adalah bagaimana mungkin itu terjadi dengan natur kita yang telah tercemar oleh dosa. Kecenderungan kita tidak bisa konsisten di dalam menaati Allah. Walaupun mungkin kita ada keinginan, kemauan besar untuk menaati Allah. Kita seringkali taat di dalam situasi-situasi tertentu. Dan dalam situasi lain kita bertanya, bagaimana mungkin? Namun perlu kita mengingat, panggilan untuk hidup tidak bercela itu Allah nyatakan setelah Allah sendiri telah bersumpah mengikat perjanjian dengan Abram. Diawali dengan anugerah Allah, kasih karunia Allah, dan di dalam kasih setia Allah itulah kemudian umat Allah dipanggil untuk bertumbuh di dalam integritas, hidup tidak bercela di hadapan Allah. Kembali kepada Kejadian 17. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ada 2 poin yang dapat kita renungkan kali ini sehubungan dengan hidup berintegritas. Pertama, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Abram diminta untuk tidak bercela, hidup berintegritas di hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah artinya hidup di dalam kehadiran Allah, hidup disaksikan Allah. Saudara-saudara terkasih, bagaimanakah kita bisa bertumbuh hidup berintegritas? Menjalani kehidupan yang disaksikan oleh Allah. Menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Ketika kita berada di ruang sidang, ruang rapat, kita hidup disaksikan Allah. Ketika kita sedang bekerja dari kantor atau bekerja di rumah, kita hidup di hadapan Allah. Ketika kita sedang ujian online, kita disaksikan Allah. Ketika kita sedang nongkrong atau melakukan aktivitas apapun, bahkan ketika kita sedang sendirian, kita pun sedang hidup disaksikan Allah, hidup di hadapan Allah. C.S. Lewis mengatakan, integritas itu adalah tetap melakukan hal yang benar walaupun tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Mengapa? Karena disaksikan Allah. Hidup di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita dengan lagu sekolah minggu dulu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ujian integritas itu adalah apa yang kita lakukan ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup berintegritas, hidup di hadapan Allah, menjalani kehidupan dengan satu kesadaran, kehidupan kita dimanapun dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk yang di dalam hati ini, hidup disaksikan Allah. Tentu sampai di sini terasa begitu menekan saudaraku.
Seperti Allah itu terus mengawasi kita dan kita hidup di dalam tekanan pengawasan Allah. Saudaraku, mungkin kita menyadari bahwa kita hidup di hadapan Allah, disaksikan Allah, dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Namun kenyataannya itu masih menyimpan sejumlah pertanyaan. Apakah saya bisa survive dalam hidup ini kalau saya hidup berintegritas? Kalau saya tidak melakukannya, bagaimana kalau saya tidak lulus? Kalau saya tidak melakukannya, bagaimana kalau saya dipecat? Kalau saya tidak melakukannya, bagaimana kalau saya tidak mendapatkan customer? Kalau saya tidak melakukannya, bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan? Dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan lain yang seringkali kita rumuskan dengan satu pertanyaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa survive kalau kita hidup di dalam integritas di tengah dunia yang berdosa ini? Kita akan masuk pada poin yang kedua. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bagian kedua ini seharusnya memberikan kepada kita satu kekuatan dan ketenangan dari Allah. Ada satu jaminan dari Allah. Panggilan kepada Abram untuk hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela diawali dengan akulah Allah yang maha kuasa. Allah memperkenalkan diri kepada Abram. Akulah Allah yang maha kuasa, Allah yang memerintah, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang bertanggung jawab kepada kehidupan Abram. Saudara-saudara terkasih, hidup di hadapan Allah yang maha kuasa artinya hidup dalam kehadiran Allah yang maha kuasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran Allah yang maha kuasa memberikan kekuatan dan rasa aman. Inilah kekuatan yang terbesar untuk tumbuh dalam hidup yang berintegritas. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita bisa bertumbuh hidup berintegritas? Hanya dengan satu kesadaran bahwa Allah yang maha kuasa itu hadir dan memelihara sepenuhnya kehidupan kita. Dan inilah pergumulan kehidupan kita. Di dalam seluruh pergumulan hidup, di dalam dunia yang berdosa ini. Walaupun mulut kita berkata, Allah memelihara sempurna. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Kalau saya nggak melakukan ini, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa bertahan? Dan seringkali kita pikir, kitalah yang lebih baik mengurus hidup kita, masa depan kita. Maka saya kutip satu pernyataan yang saya tidak pernah lupa dari dosen perjanjian lama saya. Tuhan tidak meminta kita untuk mempertahankan hidup, tetapi Ia meminta kita untuk taat. Urusan hidup dan mati itu urusan Tuhan, Allah yang maha kuasa. Dan di dalam Kristus, saudaraku, jaminan bahwa Allah di pihak kita. Jika kita melihat bahasa Inggrisnya, God is for us. Allah untuk kita. Ini memberikan satu jaminan yang pasti bahwa Allah secara sempurna mengurus kehidupan kita. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan jaminan ini dinyatakan secara sempurna di dalam Kristus.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara-saudara terkasih, perlu kita terus menjaga satu kesadaran dari hari ke hari bahwa panggilan kita adalah untuk hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela, hidup berintegritas, dan kita dipanggil untuk taat. Urusan kehidupan kita adalah urusan Tuhan. Tentu saya tidak mengatakannya kita melakukannya dengan konyol. Allah mengaruniakan kepada kita akal budi untuk hidup berhikmat di dalam kehidupan di hadapan Allah dengan tidak bercela. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jika kita memperhatikan kata hiduplah, ini menunjukkan bahwa panggilan untuk hidup berintegritas, hidup di hadapan Allah adalah panggilan di sepanjang kehidupan kita. Dan ini sekaligus menunjukkan hidup berintegritas tidak bisa dicapai secara instan, tetapi suatu proses yang berlangsung seumur kehidupan kita. Panggilan untuk hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela adalah kehidupan yang membutuhkan komitmen sepanjang hidup. Dan kita hanya sanggup di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang akan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam kehidupan yang berintegritas. Saya akan tutup perenungan kita pada hari ini dengan beberapa catatan praktis yang bisa kita terus ingat, kita terus lakukan untuk kita terus bertumbuh di dalam hidup berintegritas. Yang pertama, mari terus mengingat akan panggilan Allah bagi kita. Panggilan kita sebagai umat Allah. Panggilan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Yang kedua, kita perlu melatih kesadaran akan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Ketika kita lagi nongkrong, ketika kita lagi di tempat kerja, ketika kita lagi di tempat rekreasi, ketika kita lagi di lapangan golf, ketika lagi sendirian di kamar merenung-renung, mari terus menyadari akan kehadiran Allah. Hidup di hadapan Allah, dan itu juga sekaligus menolong kita untuk terus bersandar pada kasih karunia Allah. Hidup di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang secara sempurna memelihara kehidupan kita. Berikutnya, kita perlu juga mengandalkan komunitas tubuh Kristus untuk saling mengingatkan, saling mendorong, dan saling menasehati. Hidup berintegritas itu tidak tiba-tiba kita sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar atau sanggup menang di dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi mari kita perhatikan hal-hal kecil. Mulailah dari hal-hal kecil. Secara khusus, saya mau menyampaikan kita yang sedang masih berada di kampus, sedang belajar. Saya mengutip suatu kutipan dari Charles Madison Sarrant, seorang kepala Departemen Matematik di Vanderbilt University. Ia menuliskan on honesty. Today I'm going to give you 2 examinations, one in trigonometry and one in honesty. I hope you will pass them both, but if you must fail one, let it be trigonometry. Saudara-saudaraku, mari kita terus berjuang, mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita berada di kampus, belajar untuk tidak titip absen, belajar untuk tidak berbohong, belajar untuk tidak menyontek. Tetapi betul-betul
kita memperjuangkan. Saya tidak boleh gagal akan integritas. Sekalipun saya gagal dan harus berjuang di dalam pelajaran-pelajaran saya. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk melewati, sekalipun mungkin kita akan membutuhkan perjuangan-perjuangan lebih. Keenam, katakan tidak pada pencobaan sejak dini. Jadi jangan merasa kuat, jangan merasa, wah saya kuat. Katakan tidak sejak dini. Dan jangan mencoba untuk kemudian memulai mempertanyakan, mulai mengentertain pikiran kita. Katakan tidak pada pencobaan sejak dini. Dan terakhir, jangan membedakan kehidupan di depan umum dan ketika tidak dilihat oleh orang. Ini tentu tidak berbicara soal penampilan luar, tetapi bagaimana yang lebih penting adalah karakter kita yang di dalam. Seringkali kita menampilkan, kita sangat good looking, berbeda ketika kita berada di publik, dan sangat berbeda dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Dalam Perjanjian Baru ada satu frasa yang begitu menunjukkan identitas kita yang sebenarnya, yaitu di dalam Kristus. Itulah identitas kita, orang-orang yang telah dipanggil oleh kasih karunia Allah, telah mengalami karya penebusan dan keselamatan dari Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menunjukkan kehidupan yang berintegritas. Apa artinya? Dalam Kristus. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Integritas, hidup di hadapan Allah. Ada satu ayat, saudara, yang terus menjadi evaluasi bagi diri saya pribadi. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kiranya kita terus bertumbuh. Ketika kita berkata, identitas kita di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita terus dipanggil untuk hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.